بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Baik jemaah, kita lanjutkan tilawah kita pada kegiatan tahsin malam hari ini di surat Al-Maidah ayat 72. Halaman 120 ya. Sudah ketemu semuanya? Oh, berarti sekarang 73. Benar. Sekarang 73. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
wa ummuhu siddiqah. Kana ya'kulani at-ta'am. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم والله هو السميع العليم. والله هو السميع العليم. Baik jemaah, seperti biasa ayat 76 coba kita bedah bersama-sama. Ada bacaan apa saja di sini? Pertama ada bacaan apa jemaah? Matabi'i di ata'budu ya. Duna. Matabi'inya apa di sini? Dhamma diikuti waw sukun. Kemudian pelajaran berikutnya apa jemaah? Ikhfa haqiqi. Kenapa ikhfa haqiqi? Nun sukun bertemu dengan huruf dal. Huruf haqiqi ada berapa jemaah? Apa saja? Ta, tha, jim, dal, dal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Kemudian yang ketiga ada pelajaran apa di sini? Ya, mad asli atau matabi'i du. Ya. Kemudian berikutnya ada bacaan. Ya, lafaz Allah di sini dibaca tafkhim atau tarqiq? Tafkhim. Ya, tafkhim atau tarqiq? Ya, tarqiq ya. Kenapa tarqiq? Ya karena lafaz Allahnya didahului oleh harokat kasrah. Jadi antum jangan tertipu dengan gertakan jemaah ya. Ana bilang tafkhim nanti ikut tafkhim beneran ya. Baik, selain itu di lafaz ini ada bacaan apa lagi? Ya sama. Ya baik, lanjut. Ma bacaan apa ini? Ma tabi'i. Terus kemudian la. Terus yamliku, yamli. Idhar syafawi. Ini masuk kategori hukum apa jemaah? Mim sukun. Hukum mim sukun itu ada berapa? Ada 3 apa saja? Pertama idgham mimi atau idgham mithli kalau mim sukun bertemu dengan huruf mim. Yang kedua ikhfa syafawi kalau mim sukun bertemu dengan huruf ba ya. Nah, kalau ketemu selain mim dan ba itu namanya idhar syafawi. Betul jemaah? Iya, ikhfa syafawi mim sukun bertemu dengan ba. Yang dibaca mendengung hanya ketika mim sukun bertemu mim atau ba, hanya saja ketika bertemu dengan ba itu dibaca samar di bibir ya. Baik, lanjut. Lakum dha sama ya. Bacaan apa? Ya, thayyib. Darraw. Bacaan idgham bi gunna. Idgham bi gunna itu hurufnya ada berapa? Apa saja? Ya, nun mim
Waw, bagaimana cara bacanya kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw? Ya, melebur disertai mendengung atau masuk disertai dengung. Taib, lanjut. Wala matabi naf'a. Naf'a bacaan apa ini? Mad iwad. Kenapa dinamakan bacaan mad iwad di sini? Karena fathatain dibaca waqaf ya. Terus lanjut, wallahu sama dengan tadi ya, hanya saja di sini lafaz Allahnya dibaca tafkhim. Lanjut ya. Wallahu huwa. Nah, ini kalau kita membahas tentang idgham ya, ini juga dinamakan idgham ya. Idgham apa Ustaz? Nah, di sini kita pernah bahas idgham naqis, idgham kamil. Masih ingat jemaah? Ya. Nanti ini juga dinamakan idgham ya. Jadi ketika ada dua huruf bertemu sama-sama hidup itu idgham, tapi kita belum dapat pembahasannya ya. Ini hanya untuk guru saja ya. Kita lanjut aja ya. Lanjut as-sami, ya syamsiyah, kemudian mi. Ya al-alim, ada berapa bacaan di sini? Ya. Al-alim, ada berapa bacaan? Dua. Yang pertama al-qamariyah, yang terakhir mad arid lis-sukun. Apa yang dinamakan mad arid lis-sukun? Ya, matobi bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Panjangnya berapa? Ahsantum, barakallahu fikum. Lanjut Mas, baca. Harus banyak praktek kan? Mana mikrofon? Berarti dari belakang berarti Mas ini. Biasanya beliau terakhir ya. Sekarang pertama aja beliau ya. Taib. Sawa'i ya. An sawa'i sabil. Kalimat itu saja ada berapa hukum tajwid? Ada 4. Yang pertama ya, fa hakiki karena nun sukun bertemu sin. Terus yang kedua apa? Mad apa Pak? Mad wajib. Ya, muttasil. Baik. Yang jelas jemaah ya, karena ada mad jaiz munfasil, ada mad wajib muttasil. Jangan kebalik ya. Jangan mad jaiz muttasil ya. Mad wajib muttasil. Kalau yang munfasil itu mad jaiz. Baik, lanjut. Syamsiyah yang terakhir. Tayyib, barakallahu fikum. Ba'dahu lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw. Ulangi lagi, huruf apa itu? Huruf shad ya. Asaw. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Nah, ini di kalimat asawwa ya, ini namanya bacaan apa? Bacaan apa? Idgham. Iya, harusnya ini di kalimat ini harusnya ditahan atau hanya dimasukkan saja sama ditekan.
Ditahan dimasukkan. Ditahan dimasukkan. Berarti asawwa gitu. Benar jemaah? Benar? Antum gimana kok ragu ini? Benar apa salah yang dikatakan beliau? Salah. Yang benar hanya ditekan saja. Asawwa. Asawwa. Kenapa? Karena di depannya tidak ada nun sukun atau tanwin, kecuali di depannya ada nun sukun atau tanwin baru dibaca asawwa. Nah, di sini enggak. Ya. Baik. Barakallahu fikum. Sudah. Satu aja pertanyaannya, ya. Tidak bisa jawab kan antum? Baik. Lanjut. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Taib. Di ayat yang antum baca ada berapa bacaan matobi? Hitung jumlahnya saja, tidak usah disebutkan. Ada 7. Taib jemaah, benar ada 7? Nah, yang lain masih ngitung ya. Ya. Ada 9. Masya Allah ini. Kayaknya harus dihitung nih Mas ini Mas. Ada perbedaan jawaban soalnya. Ada 7 apa 9? 7. Angkat tangan yang 7. Ayo, yang sepakat sama Pak Selamat ada 9? 2. Terus yang enggak angkat tangan? Nah, yang enggak angkat tangan ini ikut golongan mana? Baik. Baik, mari kita hitung ya. 1 ka, 2 nu, 3 la, 4 na. Terus yang kelima ma, yang keenam ka, yang ketujuh nu. Pertanyaannya yang ke-8 sama 9 mana? Iya, mana Pak Selamat? Nah, di fa'aluh tadi berhenti ya. Nah, berarti itu masuknya mad apa ini? Mad arid disukun. Sama yaf'alun juga ya, kecuali dia lanjut semua ya. Munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'aluna tara katsiran minhum. Tapi kalau dilanjut setelahnya tambah banyak ya. Baik. Iya, atau salah ngitung salah ayat mungkin Pak Selamat ya. Baik, badahu Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun. Taib. Pertanyaannya gampang. Tidak usah susah-susah ya. Ternyata nyari pertanyaan gampang itu susah ya. Masya Allah. Nyari pertanyaan gampang itu susah ya. Taib. Antum di situ hitung jumlah ro yang dibaca tafkhim. Antum tinggal lihat aja ada berapa ro ya. Nanti tinggal ditentukan mana yang dibaca tafkhim, mana yang dibaca tarqiq. Kalau semuanya dibaca tafkhim ada berapa? Tiga. Ya, berarti 3 ro itu semuanya dibaca tafkhim. Iya, benar jawabannya. Baik, lanjut. Walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilayhi fattaquhu
Terus اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. Taib, barakallahu fikum. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan Anda berhenti di kalimat ilaih, maka dinamakan bacaan apa? Di wa ma unzila ilaih. Kalau misalkan Anda berhenti di ilaih, nah ilaih dinamakan bacaan apa? Mad apa Pak? Mad arid bis sukun. Benarnya mah? Salah, yang benar mad lin ya. Kenapa? Karena di situ ada lin bertemu huruf hidup dibaca waqaf. Di situ bukan mad ya. Ya, ilai itu lin ya. Tapi ketika dibaca bertemu huruf hidup dan dibaca waqaf, maka masuk kategori bacaan mad. Nah, namanya mad far'i ya. Tayyib. Lanjut ba'dahu. Amanul yahuda. Ulangi lagi. Lilladzina amanul aqrabahum qissisina. Ulangi lagi. Mengulangi bacaan model kayak gini nggak boleh ya. Jadi kita tidak boleh mengulangi bacaan dari ujung kata. Kalau terputus berarti ulangi lagi dari kata sebelumnya. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana. Berhenti aja nggak apa-apa ya. Jadi kalau antum merasa nggak cukup nafasnya berhenti ya. Ulanginya dari mana? Ya, boleh dari qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Ulangi lagi Mas. Dzalika bi anna minhum wa annahum la yastakbirun. Baik. Antum tak kasih pertanyaan satu ya. Di situ ya ada banyak bacaan Asy-Syamsiyah. Antum sebutkan satu saja. Ya. Ciri-cirinya Asy-Syamsiyah itu ada alif lam atau al, setelahnya ada huruf bertasydid ya. Kalau ada alif lam kemudian setelahnya huruf tapi tidak bertasydid, maka namanya al-qamariyah. Nah, di situ antum sebutkan satu saja dari bacaan Asy-Syamsiyah. Yang lain ngitung ada berapa. Bagaimana Mas? Pas? Cirinya antum cari kalimat yang ada alif lamnya atau al, setelahnya huruf hidup dan bertasydid ya.
Instruksinya cukup memudahkan atau enggak ini? Iya. Mau minta bantuan? Ya, bantu jemaah. Mana? Iya, benar. Alladzina di amanul ladzi. Yang pertama-tama di situ apa jemaah? An-nasi. Ya, baik. Ba'dahu. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul ulangi. Adhunya panjang apa pendek? Adhunya di tafidhu itu panjang apa pendek? Pendek. Baca pendek. Panjang. Insyaallah, pantesan salah tadi. Iya. Ya, baca pendek kalau gitu. Pendek apa panjang yang benar? Pendek aja ya. Ya, ulangi lagi. Loh, katanya pendek, tapi kok dipanjangin? Tara a'yunahum tafidhu minad dam'i, di tafidhu ya, tafidhu. Dunya di sini pendek. Tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Ya, perhatikan ya, ketika membaca huruf sukun selain 5 huruf qaf, ta, ba, jim, dal tidak boleh dipantulkan. Setiap membaca huruf sukun ya pada dasarnya harus ditekan membacanya, kecuali huruf qala, maka tidak boleh minad dam ya. Ayuna ya. Tara a'yunahum tafidu minad dam'i, minad dam'i bukan minad dam'i. Ulangi lagi. Sama di a'yu. Ain sifatnya itu antara mengalir dan ditahan. Jadi tidak boleh. Tadi agak mantul, agak menahan tadi. Makanya jadi a'yu ya. Tara a'yunahum. Ulangi lagi. Tara a'yunahum tafidu minad dam'i minal haqq yaquluna rabbana amanna fa'tubna. Itu huruf kaf ya, huruf kaf bukan hamzah. Kalau fa itu namanya antum baca hamzah. Nah di sini kaf, fak ada hamzahnya ya. Yaquluna rabbana amanna faktubna, bukan faktubna, faktubna ma'asy syahidin. Ulangi lagi. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Tayyib. Ini antum sudah seperti ditanya antum ya. Perhatikan di minal haqq ada berapa bacaan di situ? Ya. Tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Minal haqq ada berapa bacaan? Plus tanda wakafnya kalau ada. Ya. Ya. Hakko itu koknya Kalau kubro, ya bagus. Terus di situ ada tanda wakaf.
Huruf apa di punya antum? Wakaf jais. Wakaf jais. Apa? Iya, boleh lanjut, boleh berhenti. Berarti tidak ada yang lebih utama. Bagus. Ahsantum, barakallahu fikum. Ya. Lanjut. Ba'dahu. Wa ma lana la nu'minu Perhatikan hamzah karena tempat keluarnya di tenggorokan paling bawah ketika dibaca dia memiliki sifat jahar sama syiddah. Makanya dia termasuk huruf yang kuat ketika dibaca ya. La nu bukan la nu, la nu ya, ulangi lagi. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa ma ja'ana minal haqqi wa natma'u an yudkhilana rabbuna wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin. Taib, di minal haqq tadi itu ada tanda lam alif kan ya? Betul ya? Punya antum lam alif juga. Apa maksudnya lam alif itu, Pak? La waqfi. Iya, mamnu'ul waqfi, dilarang berhenti. Kalau misalkan terpaksa harus berhenti, maka harus ngulangin atau tidak? Ya, harus mengulangi dari kalimat sebelumnya. Dan antum tadi sudah ngulangin, sudah benar prakteknya. Teorinya sudah benar, prakteknya juga sudah benar ya. Ayo, ba'dahu. Jangan lo ya, jangan lo tapi Allah ya. Fa'athabahumullah, Allah ya tebel ya. Bukan lo. Kalau lo itu disuarakan huruf O berarti ya. Ulangi lagi. Fa'athabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'ul muhsinin. Ya, di kalimat jazaa'u ya, itu bacaan apa? Jazaa'u mad wajib munfasil. Ada bacaan mad wajib munfasil cuma kalau mad wajib muttasil, kalau yang munfasil itu mad jaiz. Jadi ada dua istilah ya, mad wajib muttasil sama mad jaiz munfasil. Ini yang mana berarti? Yang mad wajib muttasil apa mad jaiz munfasil? Yang pertama mad wajib muttasil ya, yang kedua mad jaiz munfasil. Ini masuk yang mana berarti? Mad wajib muttasil. Ya, mad wajib muttasil. Kenapa alasannya? Ya, harus tahu alasannya ya. Ya, karena mad bertemu hamzah. Ahsantum, barakallahu fikum ya. Iya, harus ngerti jawabannya ya. Jangan ditanya, benar jawabannya mad jaiz munfasil misalkan ya. Kenapa kok mad jaiz munfasil? Nanti jawabannya malah alasannya ke mad wajib muttasil ya, atau sebaliknya ya. Lanjut ba'dahu. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Baik. Nah, di sini ya ada dua coret panjang ya. Antum jelasin semuanya. Di sini ada dua coret panjang, paham kan? Dua coret panjang berarti kayak gini. Iya. Yang pertama Ya, di mana itu? itu setelah ya kayak ini. Antum baca surat ayat yang mana tadi? Iya. Antum iya belum antum baca itu ya.
Nah, di ayat 86 itu ada dua coret panjang. Antum jelasin. Yang ma sama la. Ya, yang coret panjang yang pertama itu bacaan apa? Mat. Mau nanya sebelahnya? Ya, mat apa? Ya, pastinya ini mad ya. Kalau ada coret panjang itu pastinya mad ya. Mad apa? Yang mana mad wajib? Yang na'u apa ulai? Dua-duanya mad wajib. Oh, enggak. Berarti yang pertama ya, coret yang pertama mad wajib. Betul. Ya, terus yang kedua mad jaiz. Iya. Gimana coba? Pasrahkan kepada antum semua. Iya, terus yang iya, nah santum barakallahu fikum. Nah, ini baru benar. Kenapa? Karena yang pertama itu ada mad bertemu hamzah di lain kata. Bi ayatina sama ulaika itu kata yang sama atau kata berbeda? Iya. Nah, yang ulaika sama, tapi yang pertama itu beda. Barakallahu fikum. Baik. Ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibatin. Perhatikan ya. Jadi getarannya huruf ra itu halus ya jemaah ya. Jadi jangan dibaca la tuharri ya. Coba ro la tuharri, apalagi di sini ra-nya tarqiq ya. Nah, perhatikan setiap ada huruf bertasydid ya. Apalagi yang bertasydid itu iya atau waw, maka tekanannya harus ditambah ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu sama tayyi. Ya, ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadun innallaha la yuhibbul mu'tadin. Taib. Di kalimat amanu itu ada berapa bacaan hukum tajwid? Ya, ada berapa? Dua. Yang pertama mad badal. Asantum, kenapa mad badal? Kenapa aku enggak dinamakan mad tabi'i itu? Iya, karena mad tabi'i didahului oleh hamzah atau hamzah mendahului mad tabi'i. Kalau hamzahnya di belakangnya mad tabi'i, mad apa namanya tadi? Nah, perhatikan jemaah ya. Ya, perhatikan. Jadi ini tidak ada apa-apa. Jadi antum harus lebih fokus. Kalau hamzah ya mendahului mad tabi'i namanya mad badal. Sekarang hamzahnya di belakangnya mad tabi'i namanya mad apa? Nah, mad wajib atau mad jaiz tergantung ya. Kalau dalam satu kata mad wajib muttasil, kalau di kata yang berbeda mad jaiz munfasil. Itu aja cara membedakan ya. Ya, taib. Yang kedua apa, Pak? Mad tabi'i. Barakallahu fikum. Ayo ba'dahu. Ulangi. Ya, ulangi. Lu itu bacaan apa? Mad tabi'i. Kalau mad tabi'i harusnya dibaca berapa harakat? 2 harakat. Antum tadi baca berapa harakat? 1,5. Antum pakai ukuran apa itu? Ya, taib. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullaha alladzi antum
wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Ulangi. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Antum bi. Ingat tadi kita sudah di awal-awal sudah menjelaskan mim sukun kalau bertemu ba namanya bacaan apa jemaah? Bacaan apa kalau mim sukun bertemu ba? Ikhfa syafawi. Yang iqlab itu kalau nun sukun atau tanwin bertemu ba. Kalau ada mim sukun bertemu ba, bagaimana cara membacanya? Dibaca samar di bibir dan mendengung. Nah, antum bi. Di sini ada dengungnya. Nah, dengung itu gampangnya bisa kita ketuk 2 kali. Contohnya kayak gini. Antum bihi mu'minun. Ulangi lagi. Antum bihi mu'minun. Tayyib, barakallahu fikum. Ya. Mau pertanyaan lagi, Pak? Mbak. Tidak apa-apa, rezekinya antum ya. Pahalanya banyak kan ya? Iya, berarti kan ini antum termasuk beruntung baca duluan atau rugi, Pak? Iya. Berarti antum rugi, Pak, ya baca duluan tadi ya. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Iya, di ayat yang antum baca ada berapa tanda waqaf ya? Iya, ada berapa tanda waqafnya, lalu sebutkan jenisnya. Lima. Tayyib, yang pertama di al-aiman. Ya, ini punya anak jim ini. Ya enggak apa. Kalau shad dalam itu apa kepanjangannya? Al-wasru aula. Maksudnya apa? Lebih utama. Lanjut. Tayyib, yang kedua. Di mana? Raqabah. Berarti sama. Lanjut. Jim di ayam. Taib, iya, mushafnya beda-beda ya. Kalau dia punya anak ya, yang pertama tadi jim, yang kedua tadi qaf lam, yang ketiga qaf lam. Kalau punya anak ya, ya. Nah apa? Lanjut. Jawab sesuai mushaf yang dipakai. Ayo. Terus yang keempat di halaftum. Iya, taib. Yang terakhir apa itu? Jim juga. Oh, masya Allah.
Punya Anda yang pertama tadi jim, 4-nya qaf lam. Ya, sama punya antum juga. Ya, biasanya sih kalau apa namanya pakai yang mushaf Rasm Utsmani itu biasanya sama kayak ini ya. Tapi punya antum. Ya, beda cetakan biasanya beda tanda wakaf ya. Ya. Walaupun sama-sama Rasm Utsmaninya, kalau beda cetakan biasanya tanda wakafnya beda ya. Ya, Ustaz, salahnya di mana Ustaz? Ya enggak ada yang salah ya. Enggak ada yang salah, kan itu hasil ijtihad juga kan ya. Jadi kalau ditanya mana yang salah mana yang benar, enggak ada yang salah ya. Yang salah itu kalau tandanya sudah qaf lam ya, dia masih lanjut. Kenapa? Karena harusnya lebih baik berhenti ya. Baik. Sedikit jemaah ya, biar ada materi malam hari ini di halaman 87 ya. Insyaallah kita baca cepat saja ya. Habis ini adzan nanti ya. Mengenal nun iwad atau istilah lain yang dikenal dengan nun wasal, tapi kita biasanya lebih familiar dengan kata nun iwad. Apa itu nun iwad atau nun wasal? Adalah nun kecil yang dibaca dengan harokat kasrah. Biasanya kalau kita baca Quran, kadang ada nun kecil di harokat kasrah. Betul jemaah? Ya. Nun iwad kapan terjadi ya? Halaman 87 jemaah ya. Ya, sudah ketemu 87 ya. Kapan nun iwad itu terjadi? Yaitu apabila huruf yang berharokat tanwin, baik itu fathatain, kasratain, dhammatain ya, bertemu dengan hamzah wasal ya, sehingga suara dari nun sukun atau tanwin yang berbunyi an, in, un tadi ya, dibaca menjadi huruf nun yang berharokat kasrah. Contohnya di bawah ya, khairan al-wasiyatu, dibaca khairanil wasiyatu. Coba dibaca aja mah, khairan al-wasi. No, pertama dibaca sesuai tulisan dulu ya, baru yang kedua dibaca sesuai bacaannya. Ayo, khairan al-wasiyatu, khairanil wasiyatu. Ustaz, kenapa kok dibaca khairanil wasiyatu, kok enggak dibaca khairan al-wasiyatu? Alasannya klasik ya, karena bagi orang Arab ya bacaan ini berat ya. Bacaan ini berat, makanya dia diganti dengan nun iwad ya. Jadi ketika ada dua sukun bertemu, Ustaz, mana ada dua sukun bertemu? Khairan ya. Di situ ada sukunnya enggak di khairan? Ada. Apa namanya? Suara an. Nah, ron ya. Terus sukun yang kedua mana? Di al-wasiyah ya, di situ ada hamzah wasal, ada lam sukun juga. Nah, maka membaca kalimat yang seperti ini orang Arab kesusahan. Beda dengan kita pemakan pecel ya. Kalau kita apa yang susah? Khairan al-wasiyatu, susah enggak buat kita? Enggak ya. Tapi bagi mereka yang punya bahasa ini susah ya. Sehingga mereka perlu untuk memperingan bacaannya, makanya ditambah nun kecil berharokat kasrah disebut dengan nun iwad. Jadi nun iwad ini adalah sebagai pengganti dari suara tanwin ketika bertemu dengan hamzah wasal. Bisa dipahami jemaah? Ya, gampang ya. Lahwan infaddu, dibaca lahwan infaddu. Ayo 2 3. Lahwan infaddu. Ya, terus yang ketiga coba dibaca bersama-sama. Terus yang keempat, terus dibaca, terus ini dibaca aftar apa iftaro? Ya, ayo ulangi lagi. Dibaca. Ya, contoh-contoh ini jemaah, ini hanya sebagian dari ayat Al-Qur'an ya. Masih banyak lagi contohnya yang
yang seperti ini. Jadi yang contoh nun iwad itu dalam Al-Quran banyak sekali kalau antum mau baca. Biasanya di mushaf-mushaf itu ditandai dengan nun kecil kayak gini ya. Tapi ada mushaf yang tidak ada tanda nunnya. Jadi antum ada. Mungkin ada punya antum. Coba ini yang pertama ini surat Al-Baqarah ya, ayat 180. Coba dibuka ya. Al-Baqarah 180. Punya antum ada nun kecilnya atau enggak ada? Ada mushaf yang tidak ada nun kecilnya. Maka cara membacanya antum harus ngerti kaidahnya ya. Kalau ada nun kecilnya enak ya. Jadi antum tinggal baca aja. Ada. Punya antum Syekh? Punya antum enggak ada ya? Nah, ini punya antum yang enggak ada. Ustaz kalau enggak ada gimana? Ya antum mau enggak mau harus paham kaidahnya. Kaidahnya apa tadi? Kalau ada tanwin baik itu fathatain, kasratain, dhammatain bertemu hamzah wasol, maka bunyi tanwinnya diganti nun kecil, namanya nun iwad ya sama ya. Thayyib ya, memang ada sebagian mushaf itu yang tidak ada tanda nun kecilnya. Thayyib, ana kira cukup jemaah ya. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.